Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisa Ferdi dengan MPM 220826024. Di sini saya akan membuat video yang dimana merupakan tugas dari Remedia Blog Emergency. Di sini saya membahas tentang ketoasidosis diabetik, yang dimana ketoasidosis diabetik ini merupakan kegawat daruratan pada diabetes mellitus LDM yang didefinisikan dengan bias terbiar juga asidosis. Nah, fisiologi dari ketoasidosis diabetik ini yaitu pertama yang terjadi hiperglikemia atau lonjakan dari gula dan menyebabkan terjadinya glikosuria karena glikosuria karena ambang dari ginjal itu sudah terlewati sehingga nanti ada gula yang seharusnya bisa disaring di ginjal akan tidak tersaring secara maksimal karena itu sudah melewati ambang batas dari ginjal. Hal ini menyebabkan terjadinya angiodosis osmotik. Nah, itu kan menyebabkan dehidrasi dan juga hipovolemi. Lalu, ini dimulai dari defisiensi insulin yang akan menyebabkan terjadinya proses lipolisis. Dan lipolisis ini akan menyebabkan peningkatan dari produksi badan keton di hati. Contoh badan ketonnya itu seperti asam beta hidroksibutirat, asetoasetat, dan juga aseton. Lalu, peningkatan dari keton ini menyebabkan terjadinya ketonemia atau peningkatan keton pada darah yang akan menyebabkan terjadinya perubahan asam dan basa pada tubuh, yaitu akan terjadi asidosis metabolik. Dan ketonemia ini lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya ketonuria. Dan untuk ini sebagai ketoasidosis diabetik ini adalah ketidakseimbangan antara insulin dan hormon kontrregulatory dengan defisiensi insulin sebagai kunci utama sehingga pada umumnya terjadi pada pasien diabetes mellitus terutama tipe 1. Dan untuk risiko atau faktor yang mencetus atau memberatnya itu seperti infeksi, stres fisiologis, lalu kesalahan terapi insulin, konsep DM tipe 1 yang baru awal-awal terkena DM tipe 1 dan juga karena obat-obatan. Salah satu obat-obatannya itu kortikosteroid. Dan untuk investasi klinis dari ketoasidosis diabetik ini adalah yang pertama, kalau misalnya akibat hiperglikemia dan dehidrasi, itu kan terjadi poliuria, gizi emas, kulit kering, dan tukar maupun akibat dari asidosis dan ketonuria, itu kan terjadi nafas kusmaul. Nafas kusmaul itu artinya dia nafasnya dalam dan juga cepat. Lalu nafasnya itu akan seperti bau aseton atau bau buah. Lalu, akibat neurologis akan terjadi letargi yang bisa menyebabkan dari koma. Dan untuk pemeriksaan fisik ini adalah karena ini kegawat daruratan, maka kita bisa melakukan primary survey dan secondary survey. Yang dimana untuk primary survey ini kita bagi menjadi dua, ABCDE atau CABDE. Yang dimana uh, urutan dari ABCDE ini berubah jika pada saat kita pasien datang, kita lihat kesadarannya dan juga dari arteri karotisnya itu tidak normal, tidak dijumpai, maka kita lakukan CABDE atau sirkulasi, lalu RW, breathing, disability, lalu event atau environment. Lalu, secondary survey itu lakukan CTV. CTV itu tanda vital seperti temperatur, tensi, pemeriksaan heart rate dan juga laju pernapasan. Lalu suntik step itu ditandukkan dengan EMPEL, di mana EMPEL ini singkatan dari itu ada alergi. Pasien ada alergi makan kah, obat kah, lalu EMPEL indication. Pasien sebelumnya ada minum obat kah, atau ada yang sudah dikonsumsi sebelumnya, atau ada obat yang sering diminum. Sedangkan untuk P itu past illness. Sebelumnya pasien ada sakit apa. Lalu untuk L itu last meal atau makanan terakhir pasien apa. Dan E itu event. Apa ini kejadiannya? Kejadian kok bisa sampai pasien itu hilang kesadaran.
Selanjutnya, pada gerakannya, kita memerlukan pemeriksaan penunjang, gitu, darah lengkap. Darah lengkap ini seperti dari salah satu precipitating factor itu infeksi. Nah, darah lengkap ini bisa dijumpai nanti ada ekositosis. Lalu untuk akdanya bisa kita jumpai acidosis metabolik dengan pH-nya itu kurang dari 7,35 dan HCO3 minnya itu kurang dari 22 mEq per liter. Dan juga pemeriksaan beta hidroksibutiradarah, dan itu memang nggak semua rumah sakit ada, tapi itu adalah gold standar dari ketonemia. Tapi jika tidak bisa kita dapat ketonemia, kita bisa cek dari urinalisis untuk melihat ketonuria pada urin pasien dan juga glikosuria. Dan juga kita bisa periksakan gula darah sewaktu yang umumnya lebih dari 250 mg per desiliter. Oke. Mari kita semua dari pasien ini yang pertama resusitasi yang kita sudah lakukan nanti di primary survey. Ya, kita stabilisasi ROI-nya, breathing lung, lalu sirkulasinya. ROI-nya melihat ada hambatan jalan napas kah, breathing-nya kita lihat blood listen feel-nya dari pernapasan pasien dan sirkulasinya. Kita lihat dari arteri karotis, baru radialis, dan juga akralnya hangat atau dingin. Lalu bisa kita dehidrasi, terapi cairan. Yang mana untuk terapi cairannya ini kita umumnya berikan NaCl 0,9 persen. Yang dimana pada jam pertama itu kita berikan dulu cepat 15-20 mili kilogram berat badan. Lalu kita ulangi lagi 2-4 jam berikutnya 250 sampai 500 jam per jam. Itu tergantung status hidrasi dan jantung. Lalu setelah 4 jam atau jam ke-5 sampai 24 kita berikan 150 sampai 250 mili per jam. Yang dimana selanjutnya kita bisa berikan juga insulin pada pasien ini. Karena fungsi dari insulin ini adalah menghentikan produksi dari keton dan menurunkan glikemia. Yang dimana penggunaan insulin ini kita berikan secara intravena, dan juga ini akan mempengaruhi dari penggunaan elektrolitnya juga, yang dimana kita nanti kan ada koreksi elektrolit pada koreksinya itu ya kalium, yang dimana secara umumnya nanti kan secara rangkumannya kita terlaksana ini adalah pertama resusitasi, lalu kita lanjutkan dengan rehidrasi, insulin, koreksi elektrolit, dan juga cari penyebab sebenarnya. Sorry, kemudian waktu tiap 2 sampai 4 jam dikali setiap kali sekian sekian dari saya penjelasan tentang diabetes ini isinya. Sekian dari saya untuk osteoporosis diabetik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.